Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama. Let's go, mari kita simak sama-sama. Mau Persib atau Persija, kami berjuang untuk negara. Yaps, inilah pernyataan dari Mark Klok yang ingin disampaikannya kepada seluruh. Inilah pemain Indonesia yang mulai. Mau Persib atau Persija, kami berjuang untuk negara. Iya, betul. Yaps, inilah pernyataan dari Mark Klok yang ingin disampaikannya kepada seluruh fans timnas Indonesia. Bahwasanya di timnas itu tidak ada kubu Persib atau kubu Persija atau kubu-kubu klub lain, melainkan semuanya dengan satu tujuan, yaitu berjuang untuk negara Indonesia. Betul Karena sekali. memang kalau kita lihat selama ini, jika timnas Indonesia mengalami kekalahan, maka nggak banyak yang menyerang dari personal dari para pemain timnas dan mengaitkannya ke klub. Dan memang hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, guys. Karena pastinya setiap pemain yang membela timnas Indonesia itu pasti akan memberikan segalanya kepada negara ini. So, jadi yuk kita bersatu untuk ajang FIFA Series nanti, dan semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal bersama pelatih. Oke, jadi memang betul yang dibilang sama Mark Klok teman-teman. Itu di timnas tidak ada soal Persib, soal Persija atau klub apapun, yang ada ya timnas, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ya kalau selama ini ada yang memilah-milah, oh ini Persib, ini Persija, saya pikir itu sudah jauh, sudah salah itu. Karena di timnas tidak ada soal klub mana tidak ada. Apakah itu Persija, apakah itu Persib, apakah itu Persebaya atau klub-klub dari luar negeri, tidak peduli. Intinya satu, timnas Indonesia. Jadi ya istilahnya timnas lah yang menyatukan basis-basis terbesar fans klub di Indonesia ini. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi kubu-kubu Persib, Persija, Venezia atau apapun, you name it lah, terserah. Intinya kalau sudah namanya tim nasional, ya itu satu saja, tidak ada yang disangkut pautkan dengan klub-klub lain. Tapi kalau masih ada, memang SDM-nya rendah itu. Inilah pemain Indonesia yang mulai diminati klub luar negeri. Ricky Kambuaya mendapat tawaran dari klub luar Asia. Woi, Bukti keren ini. kualitasnya makin diakui. Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, membenarkan kabar tersebut. Namun keputusan masih menunggu diskusi dengan tim pelatih. Jika terrealisasi, ini jadi langkah besar bagi Kambuaya untuk berkarir di level lebih tinggi. Inilah pemain. Keren ya, itulah yang kita harapkan selama ini. Pemain-pemain asli dari Indonesia atau katakanlah liga lokal itu, mereka banyak yang bermain di luar. Kenapa? Karena label mereka nih label timnas. Jadi ketika mereka bermain di luar, secara kualitas pasti ya di atas rata-rata gitu. Dan kalau sampai nama-nama seperti Ricky Kambuaya itu mereka dilirik sama klub-klub luar, berarti ada sesuatu dari pemain-pemain seperti ini. Mereka punya potensi yang luar biasa, makanya dilirik sama klub-klub dari luar Indonesia. Dan itulah yang kita harapkan selama ini, bahwa pemain-pemain yang labelnya timnas itu bermain di luar, karena kan didorong mereka untuk main di luar. Tapi ya agak aneh juga teman-teman, karena di saat yang sama pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan kita itu justru ditarik masuk ke Liga 1. Ya agak sedikit kontradiktif, tapi ya kalau ada klub dari liga luar yang minat dengan pemain-pemain Indonesia, itu sesuatu sekali. Artinya pemain-pemain Indonesia itu punya harga di mata klub-klub dari luar Indonesia. Kira-kira begitulah teman-teman. Kalau Ricky kayak tempat lain di luar Indonesia, ya jangan tunggu lama lah, sikat aja sebenarnya. 25 sponsor raksasa dunia saling sikut demi bisa ambil hak siar timnas Indonesia di FIFA Series. Ngeri bos. Pelatih Bulgaria, serius nih sampai segitunya. John Hurtman, saya sudah tidak sabar. Malaysia gak diajak karena masih sanksi. FAM, tolonglah ajak kami. Ngapain ajak dia gitu kan? Tidak ada gunanya itu. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian dunia sepak bola Asia tiba-tiba tertuju pada satu hal yang cukup mengejutkan. Bukan soal transfer pemain besar, bukan juga soal konflik antar federasi, melainkan tentang sebuah agenda yang sebelumnya dianggap hanya pertandingan uji coba. FIFA Series ini kan itu agenda FIFA, jadi pastinya banyak yang berebut untuk menayangkan pertandingan Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria nantinya.
Ya kalau kita menang lawan Saint Kitts and Nevis maka kita bisa ketemu Bulgaria. Kenapa harus Bulgaria? Karena sudah pasti Bulgaria bisa mengalahkan Solomon Island. Karena secara materi pemain, kemampuan dan lain sebagainya itu sudah beda jauh sekali. Jadi kemungkinan besar Bulgaria itu lolos ke final, akan bertemu dengan timnas Indonesia. Jadi nanti tanggal 27 sampai 30 Maret bulan ini itu ada pertandingan FIFA Series teman-teman. Jadi kita tunggu saja seperti apa racikan dan juga nama-nama yang akhirnya masuk ke dalam daftar susunan pemain terakhir. Ya 21 nama, siapa-siapakah mereka? Nanti kita lihatlah seperti apa racikan dari John Herman dan pemain-pemain siapa saja yang dibawa nanti. Itu 21 pemain. Menarik untuk ditunggu. Selamat datang Nguyen. Setelah timnas Nguyen menang WO atas Upin Ipin, sekarang sudah ada 3 tim Asia Tenggara yang memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027, yakni timnas Indonesia, timnas Singapura, dan timnas Vietnam. Tapi drama belum selesai. Masih ada 2 tim ASEAN yang nasibnya ditentukan di laga terakhir. Timnas Thailand wajib menang lawan Turkmenistan. Filipina juga harus menang lawan Tajikistan. Gak ada pilihan lain. Seri sama dengan tersingkir, kalah sama dengan pulang. Artinya ini benar-benar hidup atau mati. Kalau dua-duanya menang, ASEAN bisa kirim 5 wakil ke Piala Asia. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian berapa tim Asia Tenggara yang bakal lolos akhirnya? Oke, jadi betul sudah ada 3 negara dari Asia Tenggara yang sudah resmi akan bermain di putaran final Piala Asia tahun depan. Itu ada Singapura, ada Vietnam yang giveaway Nguyen. Dan yang sudah pasti the one and only Indonesia. Dan masih ada 2 negara lagi, itu ada Thailand dan juga Filipina. Mereka wajib menang di pertandingan terakhir kalau mau lolos ke Piala Asia tahun depan. Nah harusnya mereka 2 ini menang sih. Kenapa? Karena kalau sampai mereka menang, mereka lolos, ya Asia Tenggara mengirim 5 wakil di Piala Asia. Kalau sampai kita mengirim 5 wakil, artinya Asia Tenggara itu diperhitungkan. Ya, di benua Asia ini kan selama ini Asia Tenggara yang paling tidak diperhitungkan. Nah, kalau sampai kita kirim 5 perwakilan, Asia Tenggara kirim 5 perwakilan, maka ya itu akan diperhitungkan oleh negara-negara lain. Dan bisa saja kita punya kualitas itu ya, tidak kaleng-kaleng lah. Kita punya permainan akan diakui sama negara-negara dari luar Asia Tenggara itu. Semoga Thailand dan juga Filipina bisa susul Indonesia lah, dan Vietnam sama Singapura itu. Kalau Malaysia bagaimana Bang? Malaysia jangan mimpi mau lolos itu. Jadi untuk ya orang-orang Malaysia, supporter ekor harimau, sabarlah, tenang. Ya, nanti masih ada tahun 2029 ya, masih ada itu. Jangan khawatir. Jangan khawatir, kalian masih bisa ikut nantinya itu. Tapi ya kalau lolos, kalau tidak lolos ya sama saja itu. Asia bikin geger, Malaysia tiba-tiba gagal lolos Piala Asia 2027. Padahal sempat di posisi aman. Awalnya mereka tampil meyakinkan di kualifikasi, bahkan menang di beberapa laga penting. Tapi masalah besar muncul. Ternyata Malaysia menurunkan pemain naturalisasi dengan dokumen yang tidak sah dan melanggar aturan. AFC langsung bertindak tegas, 2 kemenangan mereka diubah jadi kalah. WO 03, poin langsung hilang. Yang bikin kaget, hasil di lapangan dianggap tidak berlaku. Dan akhirnya Malaysia gagal lolos, sementara Vietnam justru naik dan ambil tiket. Ya, Malaysia akhirnya tidak lolos teman-teman. Malaysia itu Malaysia. Malaysia ini mereka poinnya sekarang tinggal 9. Ya sayang sekali sebenarnya ya. Karena mereka itu salah satu negara dari Asia Tenggara yang diperhitungkan untuk lolos ke Piala Asia, dan mereka sudah bisa dipastikan lolos karena poin mereka dengan Vietnam itu sama sebenarnya ya, sama. Cuma penentuannya di pertandingan terakhir. Ya pertandingan terakhir sekarang itu tidak ada artinya apa-apa teman-teman. Tidak ada arti apa-apa lagi. Mau menang 1000 pun si Malaysia tidak akan bisa mengubah hasil. Karena apa? Secara poin itu Vietnam sudah dipastikan lolos ke putaran final. Malaysia poinnya cuma 9, dan kalaupun dapat 3 poin itu hanya 12 poin, dan tidak cukup untuk mengantarkan si Hawi Mawi ini lolos ke Piala Asia. Itulah akibatnya kalau menurunkan pemain-pemain ilegal. Ya sebenarnya mereka tanpa pemain ilegal pun sebenarnya mereka sudah bagus ya kan.
Karena mereka juga naturalisasi pemain-pemain seperti Sergio Aguero, bukan Sergio Aguero yang dari Argentina temannya Messi ya. Sergio Aguero yang jersinya kuning itu. Masih banyak lagi lah mereka punya pemain-pemain yang sebenarnya kualitasnya juga tidak kalah jauh dengan yang 7 pemain palsu itu. Harusnya ya mereka gunakan itu saja. Tapi rupanya mereka tetap ngeyel dan mau naturalisasi pemain-pemain yang tidak punya darah Malaysia sama sekali. Dan akibatnya fatal, ya kan? Mereka sudah tahu salah, justru malah banding ke sidang CAS. Dan akhirnya ya kita lihat, di sidang CAS pun mereka tidak bisa membuktikan dan tidak bisa menguatkan argumentasinya mereka bahwa 7 pemain yang dinaturalisasi itu pemain-pemain yang punya keterkaitan dengan Malaysia. Tidak bisa. Ya akhirnya mereka didenda sekitar 850 juta rupiah, 50.000 US dollar lah. Kemudian tidak bisa ikut ke Piala Asia karena dapat kekalahan WO. 2 pertandingan beruntun, 5 lah dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya itu dihitung, jadi secara poin mereka tidak cukup dan sudah bisa dipastikan rank FIFA mereka itu akan turun drastis. Kenapa? Karena ya mereka lawan negara-negara yang secara peringkat seperti Vietnam ada di atas Malaysia. Jadi pastinya kalau kalah seperti ini pasti turunnya juga jauh. Nah, bisa jadi mereka dari 128 atau sampai 130-an lah nantinya, teman-teman. Ini kita lihat saja lah update rank FIFA nanti Malaysia ada di mana, dan sudah pasti Indonesia ada di 121. Dan kalau kita menang di 2 pertandingan di FIFA Series akhir bulan ini, maka kita punya rank FIFA akan mendekati 100 besar sesuai dengan target selama ini bahwa kita kepingin masuk 100 besar, dan kalau kita bisa memanfaatkan 2 pertandingan ini maka kita bisa ada di posisi 100 besar. Doakanlah semoga bisa. Federasi Sepak Bola Timor Leste secara terbuka melayangkan protes ke FIFA. Oke. Mereka menilai keputusan yang diberikan tidak adil. What? Menurut mereka, jika pelanggaran yang terjadi memang serius, maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan juga setara, bukan hanya sebatas sanksi administratif dan larangan bermain. Oke. Pernyataan dari Nilton Telmo jadi pemicu utama perhatian publik. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan kenapa FIFA terkesan lunak terhadap Malaysia. Kalimat "kok FIFA pilih kasih" langsung menyebar luas dan memicu diskusi besar di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Tidak heran sebenarnya kenapa FIFA agak sedikit lunak, bukan FIFA sebenarnya tapi AFC. Kenapa mereka itu lunak dengan Malaysia? Ya udah berulang kali lah kita bilang mereka tuh punya orang di AFC, teman-teman. Sekjen AFC itu orang Malaysia, jadi pastinya hukumannya itu tidak terlalu berat lah. Sebenarnya kita ini mengharapkan waktu itu mereka di-banned 10 tahun ya. Cuma ini belum tahu lah, mereka hanya tidak diperbolehkan ikut Piala Asia karena ya pengurangan poin, dan pemainnya itu cuma di-banned ya 1 tahun lah dari dunia sepak bola profesional. Tapi anehnya mereka masih bisa ikut latihan resmi lah. Official training itu mereka masih bisa ikut, tapi pertandingan-pertandingan resmi itu mereka tidak bisa ikut. Ya, sebenarnya tidak heran karena memang orang Malaysia itu ada di AFC, ya, ada di sana. Jadi jangan kaget, jangan heran kenapa beda perlakuan antara hukuman di Malaysia dengan hukuman untuk Timor Leste beberapa tahun yang lalu. Ya karena Timor Leste tidak punya power di sana dan Malaysia punya orang dalam, jadi ya begitulah, bedalah perlakuannya. Indonesia duluan lolos Piala Asia 2027, Malaysia malah gagal WO. Jadi siapa yang temani Garuda di Arab Saudi? Timnas Singapura keluar sebagai juara grup C dan timnas Vietnam sukses puncaki grup F. Sementara Malaysia tersungkur karena sanksi AFC. ASEAN akhirnya kirim 3 wakil resmi ke panggung Asia. Ya, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Vietnam sama Singapura, dan masih ada 2 lagi yang berpotensi lolos ke putaran final Piala Asia. Semoga mereka bisa lolos dan Asia Tenggara bisa punya 5 wakil lah di sana. Dan untuk Malaysia sabar-sabar sajalah, karena ya itu menurut saya kesalahan sendiri begitu. Udah tahu pemainnya tidak punya darah Malaysia tapi masih diturunkan gitu. Akhirnya ya dapat sanksi seperti ini, mau salahkan siapa? Iya kan, salah sendiri, gali lubang sendiri itu namanya. Kabar panas dari sepak bola Asia, Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM akhirnya kena sanksi dari AFC. Dendanya nggak main-main $50.000 atau sekitar 850 juta rupiah. Yang bikin geleng kepala setelah kena hukuman, FAM malah sibuk cari cara buat meringankan, bahkan berharap dibatalkan.
Menurut Sekjen AFC Winsor Jan Paul, kasus Malaysia memang kelihatan mirip dengan Timor Leste. Tapi jangan salah, Timor Leste ketahuan setelah kompetisi selesai. Nah, Malaysia kasusnya keburu terbongkar saat masih berjalan. Jadi ya wajar kalau hukumannya beda atau justru ini masih kurang berat. Menurut kamu, gimana Fam lagi? Cari keadilan atau cuma cari jalan lolos? Sebenarnya tidak ada masalah soal ketahuan belakangan dan ketahuan lebih awal. Sebenarnya bukan itu persoalan. Kan persoalannya sekarang mereka kan sama-sama memalsukan dokumen pemain. Sama-sama menggunakan pemain yang tidak sah, ilegal, tidak sesuai dengan aturan FIFA. Itu kan poin utamanya, point of view-nya itu menggunakan pemain-pemain yang tidak sesuai dengan regulasi atau pemain-pemain yang tidak punya darah Malaysia dan juga tidak punya darah Timor Leste. Itu kan point of view-nya, bukan soal ketahuannya itu belakangan setelah pertandingan atau permainan selesai atau sebelum kompetisi dimulai. Tidak ada persoalan soal itu. Intinya dia mau menggunakan pemain itu setelah pertandingan atau sebelum pertandingan. Yang penting point of view-nya dia tuh menggunakan pemain yang tidak sah. Dan seharusnya sanksinya itu juga sama-sama berat. Jadi seimbang, adil, tidak ada yang berat sebelah gitu kan. Soal Malaysia saya pikir mereka ini pakai 7 pemain teman-teman. 7 pemain yang ilegal. Bayangkan mereka itu bisa dapat pemain dari Amerika Latin, dari Spanyol, dari Belanda. Tapi dokumennya itu tidak sah dan dipalsukan. Mereka menggunakan cara licik supaya dokumen ini bisa sah di matanya FIFA supaya sesuai dengan regulasi dan aturan. Tapi ya setelah diinvestigasi rupanya 7 pemain ini ya bukan orang Malaysia dan tidak punya darah sama sekali, tidak ada keterkaitannya, tidak ada hubungannya, bahkan yang katanya kakek atau neneknya itu lahir di Malaysia itu bohong, tipu. Ya, mereka menipu dan setelah diinvestigasi ya ketahuanlah bahwa dokumennya itu dipalsukan. Dan harusnya itulah yang menjadi point of view-nya. Itulah yang menjadi alat ukurnya bahwa mereka sama-sama dengan Malaysia ini menggunakan pemain-pemain ilegal. Bukan soal ketahuan belakangan atau sesudah atau sebelum. Tidak ada urusannya dengan itu. Intinya sama-sama buat pelanggaran yang juga sama. Bukan mirip lagi, sama sebenarnya. Cuma ya diperhalus saja kata-katanya biar enak. Tapi ya itulah teman-teman, negara tetangga kita mereka menggunakan segala cara supaya performa timnasnya itu bagus, bisa diakui. Beda dengan Indonesia. Indonesia menggunakan pemain-pemain lokal kita, kolaborasi dengan pemain keturunan. Ya bukan keturunan abal-abal, ini asli bisa dipertanggungjawabkan. Dan hasilnya memang luar biasa. Kita sampai round 4, hampir nyaris lolos ke Piala Dunia. Dan kita juga di U23 beberapa 2 edisi sebelumnya kita sampai semifinal. Piala Asia sampai 16 besar. Tahun depan juga kita sudah punya tempat di Piala Asia. Jadi memang dengan kolaborasi antara pemain lokal dan juga keturunan itu membuahkan hasil yang positif, yang sebenarnya maksimal lah. Nah itu dilihat sama negara-negara tetangga, mereka mencoba untuk meniru, tapi rupanya mereka pakai cara ilegal. Itulah yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga ini. Karena mereka pakai cara yang tolol, goblok, dan bodoh. Sedangkan Indonesia pakai langkah cerdas, pakai cara yang pintar. Menggunakan pemain-pemain yang benar-benar punya darah dan itu sesuai dengan regulasi. Punya darah Indonesia dan sesuai dengan regulasi FIFA. Karena semua itu bergerak berdasarkan regulasi dan juga aturan. Kalau sudah tidak sesuai dengan regulasi dan juga aturan, ya pasti dapat sanksi. Dan sejauh ini Indonesia sesuai dengan regulasi, tidak pernah di luar itu. Ya, kalau mereka membantah, mereka mengomentari, mereka melihat Martin Paes sebagai tolak ukur, kenapa Indonesia bisa dapat Martin Paes? Ya mereka salah. Di FIFA itu ada namanya Blitz First teman-teman. Ya, nenek dari Martin Paes itu lahir di Indonesia. Nah secara aturan dari FIFA, Martin Paes itu legal dan sesuai dengan regulasi karena neneknya itu lahir di Indonesia. Jadi ya masih bisa teman-teman. Sama juga dengan Ole Rumini, itu Blitz First mereka. Jadi itulah teman-teman pemain-pemain kita, perbedaannya dengan pemain-pemain negara tetangga. Kita punya pemain memang darahnya itu ada darah Indonesia, sedangkan pemain-pemain yang lain dari negara tetangga kita itu tidak punya darah
negara mereka masing-masing. Contohnya si Malaysia dan juga Timor Leste. Nah, ini beberapa bulan ke depan mungkin kita akan ada tambahan pemain baru lagi, dan yang paling gencar kabarnya itu salah satu pemain Ajax yang sekarang bermain di Petzwall. Itu si Tristan Goejer, dan kemungkinan ada pemain posisi penyerang yang bermain di Liga Australia, si Luke Vickery, itu mungkin akan dinaturalisasi juga oleh PSSI. Ya, kita tunggu sajalah gebrakan apa dari PSSI untuk timnas kita. So, itu dia teman-teman, beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola kita. Atau seperti apa tanggapan kalian, silahkan tuliskan komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.